Maha benar Allah dengan segala firman. Ibu, surat Al-Kahfi itu kapan kita baca? Kapan kita baca surat Al-Kahfi? Barusan. Loh, barusan yang dibaca surat apa? Al-Kahfi. Adapun memang sangat dianjurkan, disunahkan pada malam Jumat. Tapi nggak mesti malam Jumat, kapanpun boleh kita baca. Contohnya hari ini baru saja kita baca. Bu, gambaran surga dan neraka dalam surat Al-Kahfi tadi, dalam ayat yang ke-29-nya intinya apa? Kita harus ingat kuantum kita. Ketika disebut neraka berarti tempat yang buruk, tempat yang menjijikkan, mengerikan, tempat penyiksaan, tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuninya juga orang-orang yang jahat, yang kufur, yang ingkar, yang kafir, yang munafik, yang musyrik, yang zalim, yang jahat, yang enggak mau ibadah, yang melakukan kesyirikan, yang melanggar hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang ingkar, yang sombong, yang kikir dan lain sebagainya. Bu, biasakan kalau kita baca ayat, begitu kita disebut ayat tentang surga, berarti tempat yang paling dicintai, dirahmati oleh Allah, tempat yang baik, tempat yang terindah, dan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang sangat dicintai oleh Allah. Penghuninya juga orang-orang yang baik, orang yang taat, orang yang beriman, orang yang bersyukur, orang yang beribadah, orang yang dermawan, yang tawadu, orang yang mengesahkan mentauhidkan Allah, orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah, orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang berakhlak mulia, dan seterusnya. Dan semoga kita termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja poin-poinnya Bu. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat karena nanti semester keluar ya. Amalan-amalan untuk menggapai surga. Yang pertama, Rasulullah SAW menyatakan tentunya siapa saja yang menginginkan surganya Allah maka wajib ubudullaha wahda wala tusyriku billahi syai'a. Salah satunya amalan untuk menggapai surga yang kita lakukan hari ini yaitu bersilaturahim. Apa itu yang pertama amalan untuk menggapai surga? Yang pertama adalah wajib beribadah kepada Allah. Wajib beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Dan ini adalah inti dakwah para nabi dan rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada tiap-tiap umat nabi dan rasul dengan membawa misi yang sama, mengajak manusia, menyeru manusia agar beribadah, mengesahkan, mentauhidkan Allah dan tidak syirik. Ya. Jadi ini kuncinya Bu. Semua ibadah kalau ada unsur kesyirikannya seperti dalam surat Al-Kahfi diingatkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Surat Al-Kahfi 18 ayat yang terakhir 110. Barang siapa yang dia mengharapkan perjumpaannya dengan Allah dan hari akhirat, faman kana yarjullaha wal yaumal akhir, ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang dia mengharapkan pertemuannya dengan Allah, maka hendaknya dia melakukan amal yang salih, enggak titik, tetapi pastikan tidak ada unsur syiriknya. Baik, yang kedua yaitu birrul walidain. Birrul walidain itu Bu, bukan hanya sekedar baik sama orang tua, tapi membahagiakan orang tua. Masya Allah Bu, di dalam satu riwayat, ragiba anfun, sungguh celakalah, rugilah. Siapa di antara anak yang dipertemukan oleh Allah dengan kedua orang tuanya, atau salah satu dari orang tuanya tetapi itu tidak mengantarkan, menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Sungguh celakalah. Ibu mohon maaf ya, dalam riwayat yang lain, kalau ada seorang anak diberi kemudahan, kelapangan, kekayaan, kecukupan, bahkan melimpah ruah dalam masalah harta, dunia dan lain sebagainya, apa Bu? Tapi anak ini gak peduli sama orang tuanya. Dia jahat sama orang tuanya, dia durhaka sama orang tuanya. Apa yang terjadi? Sholatnya, ibadahnya gak diterima oleh Allah.
dicabut keberkahan hidup dan ketenangan hidup. Bu, dia akan susah dalam sakaratul mautnya, dan naudzubillah min dzalik, dia akan mendapatkan azab kubur. Coba ibu lihat, Allah jelaskan di dalam mana setelah Allah perintahkan ibadah, mentauhidkannya, tidak syirik, kemudian berbaik, berbakti pada orang tua. Bu, sekali lagi, birrul walidain itu saya menerjemahkan apa? Membahagiakan orang tua. Coba lihat surat 17 ayat 36, 23, 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Surat yang Surat yang ke-17 ayat 23 24. Silakan. Ya, Ji, monggo siapa yang sudah dapat coba. Qurannya sama enggak dengan Quran saya? Silakan siapa nak membaca? Silakan siapa nak membaca? Belum ada yang dapat lagi ya? Udah dapat? Ayo baca. Iya, 23 24. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ayat 24. Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih dan sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. Ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang ketiga, amalan untuk menggapai surga yang ketiga adalah iqamati sholat, mendirikan sholat. Ibu mohon maaf ya, sholat itu ternyata yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Ibu, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Ibu, sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itulah sholat-sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Coba lihat ibu, ayat tentang sholat. Ini peringatan bagi kita di dalam surat Maryam. Surat Maryam itu Quran saya surat yang ke-19. Sama ya? Mirip-mirip. Ayat yang ke-59, surat 19 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun a'dha'u shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqona ghayya. Maka akan datanglah pengganti yang buruk yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Bu, ayat yang mulia ini indah sekali, diterangkan, dijelaskan oleh sahabat Ibnu Abbas dengan ada yang mengatakan apa? Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa kepada Allah. Ibu sholat ibu dengan ngobrol ibu lama mana? Bu, nih saya tanya nih, kalau ibu kehilangan uang 100.000 dengan nggak tahajud sedih mana? Ibu kehilangan uang 100.000 dengan nggak tahajud sedih mana? Betul nih. Masya Allah, ibu di sini luar biasa ya, Masya Allah, Masya Allah. Yakin nih bu, cius nih. Iya. Ini sedihnya sampai berbulan-bulan, sampai dicerita-ceritain lagi sama yang lainnya. Astagfirullah. Bu, ibu yang ingin saya garis bawah ibu, ayo perhatikan sholat kita. Jangan sampai sholat kita digolongkan seperti ada orang
Dalam penjelasan Bu, selama 60 tahun dia rajin sholat, tetapi sholatnya nggak diterima oleh Allah. Mau tahu sebabnya? Mau tahu sebabnya? Kasih tahu nggak ya? Ya, baik. Ini ada satu keterangan riwayat. Ada orang selama 60 tahun sholatnya tuh Bu, bahkan selalu berjamaah di masjid. Artinya tepat waktu. Tapi sholatnya nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Sebabnya satu. Yang pertama dia apa? Dia suka nyakitin orang tuanya. Makanya siapa yang dia rajin sholat nampaknya, tapi dia jahat, ya durhaka sama orang tuanya, maka sholatnya nggak akan diterima oleh Allah. Yang kedua, Bu, yang kedua dia punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Punya sifat hasad, iri, dengki, dendam. Saya mau tanya sama Ibu, apa yang Ibu ketahui dari 113? Ibu, apa yang Ibu ketahui dari 113? Halo? Assalamualaikum. Ibu, apa yang Ibu ketahui dari 113? Ya, pertanyaan saya, apa yang Ibu ketahui dari 113? Ya, 113 itu adalah setelah 112 sebelum 114. Maksudnya surat Al-Falaq, surat yang ke 113. Qul a'udzu birabbil min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Siapa yang dia punya sifat hasad, iri, dengki, dendam, dan dia tidak mau memaafkan kesalahan orang, termasuk di dalamnya dia sering menceritakan keburukan aib orang lain, itu bisa berakibat sholatnya nggak diterima oleh Allah. Ya, hasad, iri, dengki, dendam, dan tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Bu, saya tanya, Rasulullah itu pemaaf nggak? Rasulullah pemaaf nggak? Allah maha pengampun nggak? Orang yang jahat macam apapun diampuni nggak kesalahan dosanya oleh Allah kalau dia tobat? Ya, ada yang jahat sama Nabi dimaafkan nggak orang itu? Jadi kalau hari ini ada ibu-ibu yang nggak mau memaafin kesalahan orang, nggak bisa. Yang diikutin siapa kalau gitu? Setan apa iblis atau jin? Yang sepada wae. Na'udzubillah min dzalik. Jangan Bu. Ya, Bu. Yang ketiga yang menyebabkan orang ini sholat tapi nggak diterima oleh Allah, dia tidak melepaskan yang haram dan riba. Ya, dia tidak melepaskan yang haram dan riba. Ya, makanya contohnya kan haji itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai nangis-nangis tapi yang dia makan dia tidak lepaskan yang haram dan riba. Salatnya enggak diterima oleh Allah. Tentunya setelah dia tahu hukumnya ya, Bu. Makanya mohon maaf Bu, lebih baik anak-anak ibu, putra-putri ibu kerja di satu tempat yang honor gajinya setiap bulan 7 juta halal, itu lebih baik ketimbang kerja di satu tempat udah haram cuma 2 juta lagi. Ya, naudzubillah. Kemudian Bu, yang selanjutnya apa yang menyebabkan dia sholat tapi nggak diterima sholatnya? Dia suka kedukun para tidak normal. Ya, dia suka kedukun para tidak normal. Dia masih sering melakukan kesyirikan dengan sengaja. Yang nganterin gimana Ustadz? Karena ditraktir loh Ustadz. Sama, berarti dia tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Karena perintah Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bu, yang selanjutnya apa yang menyebabkan sholatnya nggak diterima? Yaitu somse, sombong. Bu, ibu ingat ya, kita ini semua bakal mati loh Bu. Bu ingat, kalau kita mati yang menyertai 3, keluarga, amal keluarga, harta, ya, harta, keluarga dan amal ibadah. Tapi harta dan keluarga akan kembali. Ini yang menemani kita hanya amal ibadah kita sendiri Bu. Ya, makanya perbanyaklah amal kebaikan.
Jadi orang yang sombong dengan kesombongannya itu menyebabkan sholatnya nggak diterima oleh Allah. Baik. Nah, masih banyak lagi yang lain, tapi kita cukupkan di poin sampai poin itu saja. Kembali, yang keempat. Yang keempat yaitu amalan untuk menggapai surga. Tadi yang pertama kan beribadah kepada Allah, mengesahkan mentauhidkannya, tidak syirik. Kemudian birrul walidain, berbakti kepada orang tua, membahagiakan orang tua. Kemudian yang ketiga mendirikan sholat. Yang keempat asidku. Apa artinya asidku, Ibu? Asidku apa? Apa artinya asidku? Kelihatan banget kalau bukan orang Arab nih ya. Asidku artinya berlaku jujur. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal kadhiba fa'inal kadhiba mujanibun lil iman. Iyyakum wal kadhiba fa'inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Bu, perhatikan, orang yang suka berdusta itu, Bu, akan dicabut keberkahan dan ketenangan hidupnya. Dia nggak akan berkah hidupnya, nggak akan tenang. Perhatikan, Bu, ini ngeri loh. Innahu la yastaqimul abdu imanan aw qalban saliman. Innahu la yastaqimul abdu imanan aw qalban saliman. Ngeri nih. Nah, Bu Erlin nanti bisa sampaikan nih kepada yang lainnya. Apa, Bu? Sesungguhnya siapapun orangnya, selamanya dia tidak akan pernah menjadi orang yang benar-benar beriman, atau tidak akan memiliki iman yang benar, dan tidak akan memiliki hati yang baik dan bersih kalau dia masih suka berdusta. Ya. Nauzubillah, maka lepaskan, Bu. Bu, lebih baik jujur, Bu, daripada nggak jujur. Capek sendiri, Bu. Nggak tenang nanti hidupnya, nggak diberkahi oleh Allah, nggak akan masuk surga. Kalau dengan sengaja terus dusta, di mana-mana dusta, di sini dusta, di sana dusta. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi pada. Kan ada tuh, di sini dusta, di sana dusta, di mana-mana dusta. Dasar pendusta. Kalau sudah sering berdusta, apa kata Bang Haji? Sungguh terlalu. Dah, Ustadz jangan lama-lama, Ustadz. Baik. Ya, udah ada yang lihat jam, ada yang lihat ini. Kalau sudah sabar itu memang harus, Bu, ya. Tapi kalau hidangan sudah dihidangkan, kayaknya kesabarannya agak berkurang ya, Bu, ya. Ya udah deh, saya cepetin gitu, Bu Alifah ya. Baik, yang selanjutnya amalan untuk menggapai surga yang ke-5, yaitu gantian dong, masa aku terus. Yang kelima adalah yaitu gemar bersilaturahim. Bu, Masya Allah, Bu, ya. Kita alhamdulillah tak terasa sudah memasuki tahun ke-18. Kita bertemu. Dulu Ibu anaknya belum nikah, sudah nikah. Kemudian anak Ibu sudah ada yang punya anak, berarti Ibu sudah punya cucu. Ini perjalanan ini, Bu, perjalanan kita adalah perjalanan yang harus kita syukuri loh, Bu. Kita bisa seperti ini bukan karena kita, Bu, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu, halo. Ibu, halo. Assalamualaikum. Nih perhatikan. Di dalam surat Az-Zumar itu namanya surat 39, itu surat yang namanya rombongan. Apa? Pastikan, Bu, kita ada di kelompok, di rombongan yang untuk menggapai surganya Allah. Amin. Bu, nggak terlalu penting nama rombongannya apa, yang penting rombongan itu, kelompok ini adalah kelompok yang membawa kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu, singkatnya apa?
Absus salam wa atimu ta'am wasilul arham wasallu bil laili wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Hadis rawi Abdullah bin Salam, seolah-olah Rasulullah bersanja. Absus salam, Bu, tebarkan salam. Ucapkan salam. Kalau ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Wa atimu ta'am, punya makanan rezeki bagi-bagikan, berikan. Bu, nikmatnya, baiknya itu, bahagia itu salah satunya suka berbagi. Ya. Jangan udah mau basi baru kasih orang. Naudzubillah min dzalik. Ya. Orang yang tidak mau berbagi itu orang yang berarti tergolong orang yang punya sifat kikir, bail, pelit, medit, korat, gedengkut, sampilik, gariang ini. Naudzubillah. Apalagi udah sholat pelitnya 17 setan. Naudzubillah min dzalik. Satu setan aja masalah ini sampai 17. Ya, Bu, ya jadi absus salam, tebarkan salam, wa atimu ta'am, punya makanan rezeki bagi-bagikan, berikan, wasallu bilailai. Absus salam, wa atimu ta'am, wasilul arham. Ini Bu, gemar silaturahim. Jadi kita niatkan setiap kita bermajelis ilmu, satu memang mencari ridha Allah dengan menuntut ilmu, yaitu untuk bersilaturahim. Jadi dapat pahala menuntut ilmu, pahala silaturahim, dan pahala melakukan kebaikan. Kemudian sholatlah di tengah malam yang umumnya manusia tertidur lelap. Kalau itu semua kita lakukan, insya Allah tadkhulul jannata bisalam, akan dimasukkan ke dalam surga Allah dengan selamat. Jadi yang kelima adalah gemar bersilaturahim. Siapapun, ya, hikmah silaturahim apa? Barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, diberkahi, dirahmati oleh Allah, sering-seringlah bersilaturahim. Ada yang amin nih? Amin. Lama banget sih. Barang siapa yang ingin dimurahkan, dilapangkan rezekinya, sering-seringlah silaturahim. Aminnya mana? Amin. Ini aminnya lebih kenceng ini ya. Yang ketiga Bu, barang siapa yang ingin terhindar dari mati sul khotimah, maka sering-seringlah silaturahim. Amin. Itu diantaranya. Silaturahim itu jangan hitung-hitungan Bu, karena Allah sudah bismillah. Ibu yang silaturahim menuntut ilmu, ya, dari kejauhan, nanti saat selain berpahala diangkat, ya, derajatnya dimuliakan oleh Allah. Uang yang dikeluarkan itu menjadi amal ibadah, menjadi saksi di akhirat nanti. Jadi nggak usah hitung-hitungan kita untuk ibadah itu ya. Baik. Baik, satu lagi ditambahkan atau sudah cukup? Kalau masih ada nggak? Oh nggak ada. Tambah lagi satu lagi Ustaz, biar sampai yang ke 6. Ya 6 aja lah Ustaz, karena rukun iman ada 6. Ya udah ambil 6. Rukun Islamnya kan sudah 5 tadi, terus 6. Yang ke-6 apa? Ingin masuk surga amalannya gemar mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah. Bu, untuk catatannya 1, keluarkanlah zakat, infak, sedekah Anda biar banyak, yang penting ikhlas. Ngaji bertahun-tahun, sholat di mana-mana, banyak ustadz gurunya dia ceritakan, aku ngaji di sana, aku ngaji di sini, masya Allah. Tapi pelitnya ampun, naudzubillah min. Jangan. Celakalah. Siapa? Orang yang pakainya lebih baik daripada amal ibadahnya. Orang yang untuk urusan dunia akhirat, orang yang untuk urusan dunia hura-hura maksiat dan dosa, naudzubillah min dzalik, dia gampang keluarkan harta di jalan syaitan, tapi sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Kita tutup majelis kita dengan dibacakan surat At-Taubah ayat yang ke-35, ancaman Allah bagi orang yang punya sifat kikir, bakhil, pelit, medit, korat, kedengkut, sambilik, gariang. Silakan Bu, boleh. Siapa nak membaca? Surat 9 ayat 35. Bu Yanto mau bacakan boleh? Atau diwakili yang lainnya aja? Silakan, memang Bu Rahmat tadi mau baca? Oh enggak. Bu Ida Muhaidah enggak juga. Balik lagi, aku nanti balik lagi semuanya dah. Silakan Bu Erlin lagi. 35. Surat 9 ayat 35. Ibu mohon disimak. Ini ancaman Allah kepada orang yang punya sifat kikir nih. Ya, surat At-Taubah surat 9 ayat yang ke-35. Monggo, Bu. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam. Sebentar. Surat 9 ayat 35. Dah, Bu, monggo ulangi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka,
Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Rasakanlah. Ya, itu karena kikir, bahil, pelit, medit, karat, kedengkut, sambil karyanya. Semoga kita dijauhkan dari sifat kikir, Bu. Amin. Ya, karena keberkahan harta kalau kita infakkan, sedekahkan jalan Allah. Kalau enggak berkah, Bu. Untuk apa? Baik, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.